Oke. Sekarang tuh lagi rame tentang child free. Apa? Child free. Ngomong mulutnya baki. Salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Salah satu tujuan loh, bukan tujuan utama ya. Salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Tapi kalau memang punya kendala masalah kesehatan yang lain-lain itu lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kita pindah posisi. Enggak. Saya di kasur. Suasananya Masalah enggak apa, saya harus pindah karena tangan Anda tidak bisa diikat. Tarik aja. Tahu nggak sih ada loh The Riches yang dia buat kompilasi yang pakai cubit-cubit aja. Ya Allah, aku lagi sariawan loh. Aku Ada lagi loh. sariawan. Tadi tuh lihat awalnya Ricis mau tenang aja, nggak mau teriak-teriak. Rupanya masih Dia bisa. lagi sariawan tuh. Lihat di Zoom Tapi editor. beneran ada. Nih, bengkak loh. Ayo siapa dari Riches yang ngebuatin kompilasi cubit-cubit tuh keren banget sih. Mana Hebat keren banget. sih? Bukan maksudnya kok hebat banget punya waktu buat itu tuh Iyalah. saking cintanya sama dia Riches, tahu nggak? Sampai punya waktu tuker itu harus diapresiasi. Ya, makasih kalian semua hebat. Kasih slepret dulu. Slepret. Mengeluarkan tenaga, waktunya, pikirannya untuk Iya ya. ngedit itu. Iya bener, nggak gampang loh. Butuh hati yang butuh seniman, jiwa seniman. The Riches tuh emang tetap di hati, tetap di jiwa, di pikiran. Oke. Pertanding sepanjang masa. Hilang kan sariawannya kan langsung. Masih Bu, mohon maaf. Saya ada gini sih ya Allah. Oh iya, kita ini lagi pakai kerudung dari Merajut Kisah Oh loh. enggak, saya mah dia Ricis, saya Ricis by Ricis Kaira. by Kaira. Ini maksudnya. Nih Ricis by Kaira tuh. Iya, aku mau bantu Ricis bawa by ini. Kaira. Setiap syuting Kalau- aku pasti pakai ini. Silau banget sih Bunda, ya Allah. Orang Aku pakai selalu yang pakai kalem. lingkaran. Sengaja. Jadi anak-anak kulitnya putih. Kalau saya pakai yang ngejreng kan pakai Kalau hitam. depan kamera tuh sengaja yang cerah-cerah. Tapi ada berani nggak pakai warna stabilo? Oh jelas tidak. Apaan lu bilang stabil? Ini warna stabilo. Ini kan Jadi Cindy pakai Merajut Kisah, ini pakai Ricis by Kaira, ini juga Merajut Karena Kisah. aku tahu Anda warnanya kalem, aku sendiri yang jreng. hijau, Karena rok aku ini nih. Tadi makin kan? gini, Dek kok warnanya nggak matching sih, Dek? Nah, tadinya tuh itu buat Ih, aku tuh, yang buat aku tuh lama kesini, tapi akhirnya aku memaksakan pakai rok ini, ya kan? Dalamannya ini nih. Lihat dalamannya sama kan sama Mas. tolong lah jangan bikin ketawa Biar ini jadi sariawan. pembicaraan hari ini, kan aku senang dibicarakan. Jangan-jangan ini sariawan gara-gara aku habis ngebully lagi. Teman-teman matching nggak komen di bawah? Magic nggak bisa sakit mata. Kayak gini kok. Oke, langsung ya. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan oleh Apa? netizen. Apa dia Ricis? Wartawan yang boki ya. Oh bukan. Nggak sih, ada dua hal sih yang lagi ramai Dua hal, dibicarain. tapi lama. Tapi ini haus ya, Pamir Mbok dari tadi. Tenang, Bu. Kan dia pakai mic. Nggak ada. Itu tuh di situ tolong Mbak Cindy. Aduh, Tolong yang paling mager ujung ya, banget. bukan Yang barat satu lagi. nyuruh, tapi ini yang paling dekat. Oke, jadi Dek, ini tuh lagi rame di sosmed. Jadi Nah, kita ngebahas, ini ngebahas secara santai aja ya teman-teman. Sebenarnya tunggu bentar. Jadi kita ngebahas sesuatu yang lagi rame diperbincangkan oleh netizen. Tapi ini kita bahasnya bahas santai ya, bahas santai ala kalau kita di kamar tuh kayak gimana gitu ya. Oke. Sekarang tuh lagi rame tentang child free. Apa? Child free. Ngomong mulutnya baki. Betul nggak sih child free? Nggak usah di bold gitu baki. Oke, jadi apa pendapat adik-adik ini semua tentang child free atau ketika seseorang menikah dia memutuskan untuk tidak mau punya anak? Silakan dimulai dari Mbak Cindy terlebih dahulu. Kalau Cindy pribadi pingin punya keturunan itu sebetulnya fitrahnya seorang manusia sih, apalagi perempuan kan pasti adalah hasrat terpendam gitu kan. Terus kalau Cindy pribadi juga punya anak itu anak dari darah daging kita sendiri ya, bisa dibilang sebagai tabungan untuk akhirat kita. Masya Allah. Mengajari anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam itu kan kayak tabungan gitu Masya kan. Allah. Kalau kita sudah tiada, anak kita yang mendoakan orang tuanya Melanjutkan. gitu kan, insya Allah melanjutkan mimpi-mimpi orang tua mungkin, dan menolong agama Allah insya Allah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Umah. Icis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Icis tentang child free. Apa itu? Pertama kan saya belum pernah punya anak. Iya, kan Kami tadi kan doakan. kebayang gitu. Belum pernah punya anak, kami doakan gimana sih? Prosesi pernikahan. Iya, nanti setelah kalau- menikah tuh gimana gitu. Kemudian ada yang berpikiran mengenai seperti itu tuh pendapat Icis. Enggak gimana? apa-apa juga sih, karena kan setiap orang bebas berpendapat dan itu kan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia mau child free
Apa child free? Ayo. Keselipat lidahnya nggak bisa. Kan ada ini child free. Nah, itu bisa sedikit lah seperti Iya, jadi terserah kalau misalnya dia mau nggak punya anak, itu urusan dia. Tapi kalau semua orang berpikiran seperti itu gimana? Iya nggak apa-apa, itu kan pikirannya mereka. Terus ntar di muka bumi ini nggak ada keturunan-keturunan dong kalau semua orang berpikir seperti itu. Itu hak masing-masing orang. Hak masing-masing dan aku tidak Oke. berhak untuk mengatur orang lain Kok gitu. Cindy Nah, kalau Ricis Kalau pribadi Cindy, kalau saya, Pribadi. kenapa kalau saya? pingin atau gimana? Pendapat Ricis pribadi kalau dari Ricis Aku sendiri, pribadi diriku sendiri mau punya anak atau enggak? tentang child free itu, Ya, kalau untuk diriku sendiri sedikasihnya Allah. anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Oke. Amin. Kalau Mbak Oki, memang ini lagi rame ya, child free. Pertama, sebagai seorang muslim kita tahu Rasul itu suka umatnya banyak Betul. gitu. Jadi kan ada anggapan ngapain banyak anak tapi nggak berkualitas, lebih baik sedikit tapi berkualitas. Ya dibalik aja kata-katanya, kalau bisa banyak dan kita berjuang untuk bisa berkualitas, kenapa enggak? Itu satu. Setuju. Kemudian yang kedua, betul sih hak masing-masing orang untuk nggak punya anak child free, betul. Namun kayaknya agak harus hati-hati kalau itu dipublikasi ke banyak orang. Apalagi bisa mempengaruhi banyak orang, itu jadi sesuatu yang kayaknya disimpan sendiri aja deh. Itu kan ranah pribadi. Kalau dipublikasi ke orang, nanti orang-orang akhirnya mengikuti dan sebagainya, nanti jadi ada masalah-masalah baru lagi. Intinya adalah salah satu tujuan menikah, ketika engkau sehat, tidak ada, bukan kendala-kendala yang lain ya, adalah salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Salah satu tujuan loh, bukan tujuan utama ya. Salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Tapi kalau memang punya kendala masalah kesehatan yang lain-lain, itu lain hal. Misalnya suaminya ada masalah kesehatan, istrinya ada masalah kesehatan, itu lain hal. Tapi yang jelas, Mbak Ki tuh gak kebayang gini deh. Apa tuh? Kan Mbak Ki kan ketika safari dakwah, banyak sekali dan pasti selalu ada di setiap masjid ibu-ibu atau mbak-mbak yang datang dan nangis dan bilang, Mbak Ki tolong dong doain bersama dengan seluruh jemaah, saya ini udah bertahun-tahun gak punya anak, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun saya udah berusaha berikhtiar, itu nggak punya anak. Jadi maksudnya kayaknya kalau orang sehat dan mengatakan saya nggak punya anak, kayaknya khawatir menyakiti orang yang sudah pengen berjuang gitu. Bisa Pengen jadi. berjuang. Bisa jadi kan gitu. Jadi maksudnya ya kembali pada masing-masing orang, tapi alangkah baiknya untuk tidak dipublikasikan. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita ingat pesan Rasulullah senang dengan yang banyak, dan kita berdoa yang banyak itu juga berkualitas. Betul. insyaallah. Berarti aku harus punya anak banyak. Amin. Tapi nggak apa-apa kalau ada orang itu nggak pengen punya. Aku kan nggak ribet orangnya, aku nggak ribet. Aku nggak ngurusin Oke. di depan orang. Itu urusan orang lain Iya, ya. urusan orang. Baik. Masih ada ya? Oke, next pertanyaan terakhir. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah terakhir. Alhamdulillah. Tadi kita agak serius ya. Sariawan aku akhirnya bisa berakhir juga ya. Ini pertanyaan yang juga rame di netizen deh. Ustazah kamera baru ya? Iya. Emang Oh, iya? ini enggak, ini casingnya. Oh. Casingnya warna putih. Oke. Oh, iya. Pertanyaan yang lagi ramai dibahas, tapi ini tidak menyinggung kepada siapapun, ini berlaku untuk umum. Perasaan saya nggak enak. Jadi ada yang lagi booming juga, ada kalimat yang Apa tuh? lebih baik yang mana nih? Menunggu tanpa kepastian atau menerima yang serius melamar? Nggak usah GR ya, ini nggak berpengaruh. Siapa yang orang aku lagi mengingat soalnya ada film persis juga kayak begini, film di Netflix apa ya kalau nggak salah. Drakor. Bukan, Indonesia punya. Jadi waktu itu Lecture itu, lecture. bukan. Jadi intinya dia itu menerima pinangan orang daripada dia harus dia nungguin si pacarnya. Aku tapi aku lupa film dosen siapa. sama mahasiswa bukan? Iya. Yang main Prilly kan? bukan. Iya dek. Bukan Prilly yang main. Sama Reza Rahardian. Bukan. Iya. Bukan. Bukan ramai di sosmed kan? Kayak itulah pokoknya. Ya pokoknya itu. Jadi pendapat dari Cindy dulu deh. Jadi Kenapa nggak dari Uma dulu? biar dia mikir Oh, dulu. enggak, waktu itu conclusion, Dek. Iya. Kesimpulan. Oh, gitu dong. Tuh, ada tuh Oke. pemecahnya. Oke, dari sini ini agak-agak sensitif ya pembahasan hari ini, tapi kan ini pendapat dari kita ya secara kesisteran ini. Oke lah. Kalau Cindy ya, kalau Menunggu Cindy tanpa nih misalnya terjadi sama adek, misalnya nih terjadi sama adek. Ada siapa? Ada Cindy. Adek kan saya doang. Ya, ya. Ketika ada seseorang menunggu tanpa kepastian atau ketika ada orang datang dan serius Iya. melamar, yang mana? Yang mana satu? jawabannya yang serius untuk melamar datang gitu. Kenapa? Karena kalau Cindy pribadi ya, prinsip Cindy siapa yang datang melamar dan juga datang ke keluarga dengan sangat baik-baik, mungkin dia adalah jodohku gitu sih.
daripada kita mengharapkan yang tidak jelas dan tidak tahu sampai kapan, sedangkan umur perempuan kan ada waktunya, ada batasnya, secara fisiologi, secara reproduksi juga ada batasnya, jadi ya harus ada waktunya lah seperti itu. Dan kalau berdasarkan kenyamanan juga sih, kalau nyaman hatinya serak ya dilanjutkan kayak gitu. Secara komprehensif, secara holistik keseluruhan. Slepret. Aduh berat banget bahasanya. Gitu bahasanya Oke, dalam gitu. itu ya dari sisi kedokteran kesehatan ya. Kopas aja dah. Nggak boleh, harus Iya, dari benar dirinya begitu. sendiri. Kenapa? Kopes. Menunggu tanpa kepastian atau menerima yang serius melamar, karena ini pasti kejadian banyak sama Iya teman-teman betul. dewasa. Pasti. Ya. Menerima yang serius datang Kenapa? melamar. Karena seperti yang Anda jawab tadi. Nggak boleh kopes. Mikir dong. Jawabannya. Ya tega banget, aku lagi sariawan. Ini jangan dikait-kaitkan dengan manapun ya. Ini pendapat. Iya tapi aku dari lagi Anda. sariawan, tega banget aku disuruh Ya, ngomong. cepet ayo mikir dulu, jawab yang benar. Kalau Menunggu tanpa kepastian atau menerima yang serius melamar. dicubit mah enggak, aku disuruh ngomong. Sama sakit Sama aja kayak dicubit sariawannya. Astagfirullahaladzim. Ya aku menerima yang itu, yang serius datang. Karena aku percaya yang serius akan datang. Kalau kita nunggu dia entah sampai kapan, berarti ya gitu. Ya gitu deh Nggak pokoknya. ada kepastian, maksudnya belum tahu sampai kapannya gitu. Yes. Oke, bagaimana kalau dengan teman-teman semua? Coba komen di bawah ya. Kalau Anda? pendapat saya menunggu tanpa kepastian atau Panjang menerima deh. serius melamar. Lama deh nih. Bener dulu, ini kan ini edukasi. Gimana sih? Dia tuh Kenapa buat habis selalu bosen. jatuh? Ya ampun, masih kuda yang kemarin masih berbekas. Iya. Tolong dong please, mas serius nih. Kita jangan gosip. Oke ya. Menunggu tanpa kepastian. Kalau misalnya kita bilang di dalam Islam ini kan, khususnya di Indonesia, kita kenal dengan istilah ta'aruf kan, perkenalan untuk menuju pernikahan, itu istilah yang dipakai di Indonesia. Ta'aruf itu salah satunya, perkenalan itu salah satunya adalah pertama, dia bisa dilakukan kalau memang tujuannya adalah untuk menikah. Jadi kalau misalnya ta'aruf tapi nikahnya 5 tahun lagi ya nggak usah ta'aruf, temenan aja biasa gitu. Ada batasan nggak berapa bulan? Ya jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti akan jadi Jangan terlalu lama sama membahayakan. jangan terlalu cepat. Ya, nggak boleh terlalu cepat juga karena kita harus mengenal satu sama lainnya. Jadi kembali lagi menunggu tanpa kepastian itu maksudnya adalah kembali kalau ke ta'aruf ya, ta'aruf itu dia harus ada batas waktunya. Dan ta'aruf itu niatnya adalah memang pengen menikah. Tapi memang ada sebatas waktunya, artinya kalau sudah dijajaki dan ternyata tidak cocok atau tidak tahu sampai kapan, berteman saja. Kan kita nggak pernah tahu mengenai jodoh. Allah jodohkan sama siapa kita nggak pernah tahu, tapi untuk menghindari fitnah kita berteman saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan tentu kita harus tanya dulu kalau misalnya saya harus menunggunya sampai berapa lama dan menunggu apa, dan saya bisa menunggu misalnya mungkin sampai sekian tapi nggak boleh terlalu lama gitu ya. Untuk akhwat dimanapun berada, adik-adikku sayang yang sedang berproses. Kemudian kedua, menerima yang serius melamar. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ketika ada seseorang yang datang yang baik agama dan akhlaknya, maka diterima seperti itu karena untuk menghindari fitnah ya. Jadi maknanya adalah kalau memang dia baik, akhlaknya baik, punya niat yang baik, insya Allah visi misinya juga sama baik, insya Allah datang dengan keluarganya untuk meminta baik-baik, maka insya Allah dengan istikharah dan si wanitanya merasa yakin, maka dilanjutkan saja. Masya Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti Allah buat cinta itu tumbuh subur ya seiring berjalan dengan waktu dan semakin erat sakinah mawaddah warahmah. Amin. Begitu. Oke, baju bagus tau ini baju apa sih? Kaki aku. Baju bagus deh. Ada yang XS gak? Oh, Apa? deh, gampang XS. pasti ada. Di bawahnya S ya. Oke. Jadi begitulah hari ini kita agak ngomong serius tapi kita juga nggak panjang-panjang supaya teman-teman Supaya kita nggak bohong. Dia nggak panjang-panjang karena dia mau les lagi. Dia udah ditungguin dosennya tuh dari tadi. Konten aku lagi kan masih ada. Curang, aku aja dari 2 minggu nggak dapat konten loh dari 2 minggu yang lalu. Oh, no buru-buru. Kok hitung-hitungan sih Tunggu, sebagai hitung-hitungan sebagai sih. sister? Jadi ini kita mau tadi kan udah serius-serius ya, tapi ini berlaku untuk umum. Betul. Pendapat dari kita semua teman-teman sekalian, dan kita juga mau ngasih informasi bahwa rumah kita yang di Batam itu sudah mau selesai. Alhamdulillah, makasih ya teman-teman. Sama yang di Kita Bisa. Alhamdulillah banyak yang ituan, banyak yang bantuin dana. Iya betul. Itu tampaknya sudah adzan. Bocor. Kita sholat yuk. Ya, oke itu tampaknya sudah adzan. Teman-teman lihat aja nih progres Rumah Quran Sulianto, Bapak Sulianto di Batam. Selamat datang untuk santri-santri baru di bulan September ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Papa. Ini progres rumah kita. Dan makasih untuk yang udah ikut menyumbang.
Ya, Aldan kita salat dulu ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.